Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran statistik dan probabilitas. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar peluang, kemudian bagaimana peluang dua kejadian, dan juga peluang dua kejadian yang bersyarat. Baik, langsung kita mulai saja videonya. Oke, untuk konsep dasar peluang sendiri, ya, seperti yang mungkin sudah pernah Anda tahu di mungkin materi atau video sebelumnya, bahwa peluang itu pada dasarnya memiliki range antara 0 sampai 1, ya. Di mana jika peluang suatu kejadian itu bernilai 0, artinya kejadian itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, kalau peluang kejadian itu bernilai 1, maka kejadian itu pasti terjadi. Contoh, peluang kejadian matahari terbit dari barat, itu peluang kejadiannya 0. Sedangkan kalau matahari terbit dari timur, nah itu peluang kejadiannya sama dengan 1. Artinya, dia pasti terjadi. Contoh peluang kejadian yang tidak mungkin terjadi juga. Misalkan jika kita melempar dadu, maka berapa peluang muncul angka 7? Itu nggak mungkin, karena seperti yang kita tahu, dadu itu sisinya hanya 6, maka muncul angka 7 itu tidak mungkin. Jadi peluangnya pasti 0. Seperti itu. Nah, peluang suatu kejadian itu bisa dihitung menggunakan formula banyaknya kejadian yang terjadi dibagi dengan banyaknya semua kejadian. Atau dalam istilah matematikanya, atau dalam notasi matematikanya, kita biasanya tulis NA per NS, di mana NA itu banyaknya kejadian yang terjadi, NS itu adalah banyaknya semua kejadian. Atau kalau eh, Anda sudah melihat video sebelumnya, NS itu pada dasarnya adalah banyaknya anggota ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Apa itu ruang sampel? Silahkan Anda lihat kembali video sebelumnya. Oke, contoh misalkan, sebuah mata dadu bersisi 6 dilempar satu kali. Berapakah peluang muncul mata dadu bilangan prima? Misalkan, nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, maka pertama kita cek dulu banyaknya kejadiannya. NA-nya berapa? Karena dadu itu sisinya ada 6 dan bilangan prima antara 1 sampai 6 itu ada 3, yaitu 2, 3, dan 5, maka NA-nya adalah 3. Sedangkan NS-nya, banyaknya semua kejadian, adalah 1 sampai 6. Berarti di sini NA-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 6. Sehingga peluangnya adalah 3 dibagi 6 atau 1/2. Berapakah peluang muncul mata dadu kelipatan 7? Nah, seperti yang tadi saya katakan, karena dadu itu sisinya hanya ada 6, maka banyaknya kejadiannya pasti kosong. Nggak mungkin ada angka 7 di situ. Sehingga peluangnya juga 0/6, sama dengan 0. Peluangnya 0 artinya tidak mungkin terjadi. Oke, kita akan coba latihan tentang konsep dasar peluang. Jadi di video ini nanti konsepnya adalah saya akan menjelaskan teorinya sebentar, kemudian nanti akan ada latihan-latihan, jadi kita belajarnya langsung by case gitu ya. Oke, dua buah koin dilempar bersama-sama. Peluang munculnya paling sedikit satu gambar adalah, oke, jadi ada dua buah koin, saya lemparkan bersama-sama. Oke, kemudian peluang munculnya paling sedikit satu gambar. Itu berapa? Oke, kalau misalkan kita bicara ruang sampel, ya, NS-nya, banyaknya kejadiannya, kita anggap saja tabel ini adalah tabel ruang sampel, di mana karena ada
dua koin maksud saya. Ini anggap aja koin 1, ini koin 2. Ini angka, ini gambar. Kalau koin 1 dan koin 2 sama-sama muncul angka, maka di sini saya tulis AA. Kalau dua-duanya muncul gambar, maka saya tulis GG. Kalau koin 1 muncul angka dan koin 2 muncul gambar, maka saya tulis GA. Kalau koin 1 muncul gambar, koin 2 muncul angka, saya tulisnya AG. Seperti itu. Sehingga kalau kita lihat jumlah NS-nya ada berapa? Ada 4. AA, AG, GA, dan GG. Peluang munculnya paling sedikit satu gambar. Paling sedikit satu gambar itu kan ada AG, GA, dan GG gitu kan. Ya, berarti peluang muncul paling sedikit satu gambar adalah NA dibagi dengan NS. NA-nya berapa? 1, 2, 3. NS-nya 4, berarti 3/4. Seperti itu. Ya, simple. Lagi, koin dan sebuah dadu dilempar bersama-sama. Koin dan dadu. Jadi koin ada 2 sisi, angka dan gambar, kemudian dadu 6 sisi, dilempar bersama-sama. Yang ditanyakan, peluang muncul gambar dan bilangan kurang dari 5. Oke, pertama kita cek dulu NS-nya, ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya ini. Yang di atas ini adalah dadu, yang kolomnya, sedangkan barisnya adalah koinnya. Oke. Kalau muncul angka dan angka 1, maka A1. Muncul angka dan jadi di koin itu muncul angka, di dadu muncul sisi 2, maka A2. Kalau di koin muncul gambar, di dadu itu muncul angka 6, maka G6 dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat di sini NS-nya berapa? NS-nya adalah 12, ya. NS-nya 12. Kemudian NA-nya berapa? NA-nya yang ditanyakan adalah peluang muncul gambar dan bilangan kurang dari 5. Muncul gambar dan bilangan kurang dari 5. Berarti kan yang ini. G4, G3, G2, G1. Berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 NA-nya. Sehingga peluangnya adalah 4/12 atau 1/3. Oke? Simple. Lagi, sekarang 3 mata uang dilempar bersama-sama. Peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Oke, 3 mata uang dilempar bersama-sama. Peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Oke, coba Anda selesaikan ini terlebih dahulu. Silahkan pause videonya dan selesaikan sekarang. Oke, sudah ya? Baik. Sekarang coba kita bahas bersama-sama apakah jawaban Anda benar atau tidak. Kita cek dulu ruang sampelnya. Oke, ruang sampelnya ada apa saja? Ada ini. Yang pertama adalah ketiga-tiganya muncul gambar. Kemudian koin 1, koin 2 gambar, koin ketiga angka. Koin pertama gambar, koin kedua angka, koin ketiga gambar, dan seterusnya. Oke, ruang sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruang sampelnya. Kemudian, kejadian muncul 2 sisi gambar dan 1 angka. Berarti kan 2 sisi gambar, 1 angka. Berarti kan ini ya, GGA, kemudian GAG, kemudian AGG. Ya kan? 2 gambar, 1 angka. Berarti NA-nya cuma ada 3. Ya, sehingga peluangnya adalah 3/8. Ya, gimana? Apakah jawaban Anda benar atau tidak? Oke, kita coba lagi. Ya, sama dengan yang tadi. Silahkan Anda baca soalnya dan silahkan Anda pause videonya sekarang. Oke, gimana? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita coba selesaikan bersama-sama. 3 bola lampu dipilih secara acak dari 12 bola lampu yang 4 diantaranya rusak. Oke, ini sedikit agak mikir gitu ya. Saya ulangi lagi. 3 bola lampu dipilih secara acak
dari 12 bola lampu yang 4 diantaranya rusak. Oke, silakan Anda bayangkan kayak gini. Anda punya suatu kotak penyimpanan. Di kotak penyimpanan itu ada 12 lampu. Dari 12 lampu itu ada 4 yang rusak. Berarti ada 4 yang rusak, 8 yang masih bisa nyala gitu kan. Cuma kita nggak tahu mana yang rusak, mana yang nyala karena ada dalam satu kotak yang sama. Kemudian saya akan ambil 3 buah bola. Sorry, 3 buah lampu. 3 buah lampu saya ambil secara acak. Pertanyaannya adalah, berapa peluang munculnya tidak ada bola lampu yang rusak sama sekali dari 3 bola lampu yang saya ambil tadi. Oke, jadi dari 12 itu, 8 bisa nyala, 4 rusak. Saya ambil 3, langsung saya ambil 3 lampu. Berapa sih peluang bahwa 3 lampu yang saya ambil itu semuanya bisa nyala? Oke, ini berarti kita bicara tentang konsep kombinasi. Mengapa Pak kok kombinasi? Ingat di video sebelumnya, bagi yang mungkin belum nonton video sebelumnya tentang permutasi dan kombinasi, silahkan di pause dulu video ini, tonton dulu video yang sebelumnya agar Anda bisa paham tentang apa yang akan saya bahas di sini. Ya. Mengapa kok kita pilihnya kombinasi, Pak? Mengapa bukan permutasi? Ketika saya ambil 3 lampu, apakah di sini ada urut-urutannya? Misalkan lampu A, lampu B, lampu C, atau lampu B, lampu A, lampu C. Kan nggak ada urutannya kan? Artinya mau saya ngambilnya itu lampu A, B, C, mau saya ngambilnya itu lampu C, A, B, atau C, B, A, kan nggak ada masalah gitu kan. Yang penting saya ngambil 3. Nah, kalau tidak memperhatikan urutan, itu berarti apa? Kombinasi kan? Kalau permutasi, dia kan memperhatikan urutan. Berarti di sini kita mainnya konsep kombinasi. Oke, pertama kita cek dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya adalah kombinasi 3 dari 12. Itu ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya saya ambil 3 dari 12. Berarti kombinasi 3 dari 12. Pakai rumus kombinasi, 12 faktorial dibagi 12 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kita dapatkan nilai 220. Ini ruang sampelnya. Oke, sekarang banyaknya lampu yang tidak rusak itu kan ada 8. Ya kan? Banyaknya lampu yang rusak adalah 8. Sekarang kita hitung NA-nya, banyaknya kejadiannya. Banyaknya kejadian berarti adalah kombinasi 3 dari 8. Oke? Sama seperti yang di atas, kita masukkan rumus untuk menghitung kombinasi 3 dari 8, kita dapatkan nilai 56. NA-nya udah ketemu, NS-nya udah ketemu, next tinggal kita hitung peluangnya. Maka peluangnya adalah 56 dibagi 220, yaitu 14/55. Oke, itu untuk konsep dasar peluang. Next, kita masuk ke materi tentang peluang gabungan dua kejadian. Ya, jadi video ini tidak saya jadikan part-part gitu ya. Jadi mungkin sedikit lebih panjang karena antara satu video dengan antara satu part dengan part yang lain saling berkaitan. Kalau misalkan saya pisah-pisah partnya, takutnya nanti ada yang miss. Jadi video yang sebelumnya belum ditonton tapi langsung nonton video yang selanjutnya itu nanti jadinya eh, penjelasannya nggak utuh. Makanya saya gabungkan aja dalam satu video. Oke, peluang gabungan dua kejadian. Masih ingat kemarin di video sebelumnya ketika kita bahas tentang apa itu ruang sampel, apa itu kejadian. Kita eh, menotasikan bahwa ruang sampel dan kejadian itu merupakan suatu himpunan, gitu kan. Nah, karena kejadian itu pada dasarnya merupakan himpunan, maka kejadian itu bisa kita formulasikan atau bisa kita operasikan selayaknya kita mengoperasikan himpunan. Oke,
peluang gabungan dua kejadian yang saling terikat. Oke, kita bahas dulu peluang gabungan dua kejadian saling terikat. Ini disclaimer dulu. Jadi nanti kita akan bahas peluang gabungan dua kejadian yang saling terikat dan peluang gabungan dua kejadian yang saling bebas. Jadi satunya terikat, satunya bebas. Bedanya apa? Nanti kita bahas di sini. Oke, misalkan di sini saya punya himpunan A dan ada himpunan B. Kemudian di sini Anda lihat ada bagian yang beririsan. Oke, bagian yang beririsan ini kita sebutnya adalah A irisan B. Oke, kalau saya ingin mengetahui berapa sih banyaknya A union B, jadi berapa banyaknya anggota A union B, pada dasarnya bisa kita hitung dengan menggunakan formula ini. Jadi banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi banyaknya anggota himpunan A irisan B. Ya, seperti ini. Maka kalau kita sekarang mengasumsikan bahwa A dan B itu adalah suatu kejadian, jadi kejadian A dan kejadian B, maka kalau kita ingin mendapatkan peluang kejadian A union B, atau dalam istilah lain adalah peluang gabungan kejadian A dan kejadian B, maka rumusnya adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Saya ulangi lagi, peluang kejadian A atau B itu bisa dihitung dengan menggunakan formula peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Di sini kalau Anda memperhatikan operator yang saya pakai, union itu saya menggunakan operator atau, irisan saya menggunakan operator dan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan kok di situ dia menggunakan atau, berarti pada dasarnya yang ditanyakan adalah union. Sebaliknya kalau ada soal kok di situ dia menggunakan operator dan, berarti yang ditanyakan adalah irisan. Seperti itu. Baik, kita ambil contoh sekarang di sini. Diketahui suatu dadu bersisi 6, tentukan peluang kejadian di mana saat dadu dilemparkan satu kali, muncul mata dadu yang merupakan bilangan genap atau bilangan prima. Ada operator atau. Berarti yang ditanyakan adalah union. Di sini ada dua kejadian. Kejadian yang pertama adalah mata dadu bilangan genap yang muncul. Kejadian B adalah mata dadu bilangan prima yang muncul. Maka yang ditanyakan pada dasarnya adalah peluang muncul mata dadu bilangan genap atau bilangan prima. P A union B. Gitu ya. Oke. Sekarang kita cek dulu PA-nya berapa. PA itu kan peluang kejadian muncul bilangan genap. Bilangan genap antara 1 sampai 6 itu kan ada 3. 2, 4, dan 6. Berarti NA-nya 3, NS-nya 6. Peluangnya 1/2. PB-nya sekarang. PB-nya bilangan prima antara 1 sampai 6 itu ada 2, 3, dan 5. Berarti NA-nya 3, NS-nya 6. PB-nya 1/2. Kemudian PA irisan B. Kita lihat di sini antara NA dan NB-nya. Jadi antara anggota kejadian A dan anggota kejadian B itu yang saling beririsan itu kan ada satu di sini ya, yaitu angka 2. Maka PA irisan B-nya bilangan genap dan prima itu cuma 1. Berarti peluangnya adalah 1/6. PA udah ketemu, PB udah ketemu, PA dan B udah ketemu, maka sekarang kita menghitung PA atau B. Rumusnya ya PA plus PB dikurangi PA dan B. Ketemu nilai 5/6. Inilah yang disebut sebagai peluang gabungan dua kejadian saling terikat. Saling terikat di sini artinya adalah ada irisan. Nah, itu artinya saling terikat.
Bagaimana kalau dua kejadian saling bebas? Kalau tadi kan saling terikat. Kalau saling terikat artinya ada irisan. Kalau saling bebas berarti tidak ada irisan di sini. Karena tadi kita udah tahu bahwa untuk menghitung banyaknya anggota himpunan A atau B, itu rumusnya kan gini, NA plus NB dikurangi NA irisan B. Tapi karena untuk kasus kejadian saling bebas itu NA irisan B-nya itu 0, nggak ada, 0, maka bisa kita asumsikan bahwa NA atau B itu sama dengan NA plus NB. Sehingga untuk peluangnya juga sama. Berarti untuk dua kejadian yang saling bebas, untuk menghitung peluang A atau B itu bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan PA dan PB. Oke. Bagaimana kalau misalkan ada C, ada D, ada E di sini? Yang nggak ada masalah. Misalkan kayak gini, saya mau menghitung peluang A1, union A2, union A3, union A4, sampai union AN. Selama antara A1, A2, A3, sampai AN ini semuanya adalah kejadian yang saling bebas, maka langsung saja untuk menghitung peluangnya ya tinggal kita jumlahkan aja. PA1 tambah PA2 tambah PA3 sampai PAN. Seperti itu. Oke, kita ambil contoh sekarang di sini. Sama seperti yang tadi, sebuah dadu bersisi 6 dilemparkan satu kali. Kemudian kita diminta untuk menentukan munculnya bilangan genap atau bilangan kelipatan 5. Operatornya di sini pakai atau, berarti yang ditanyakan adalah peluang gabungan dua kejadian atau union ya. Kita hitung dulu PA-nya, bilangan genap sama seperti yang tadi ya, nilainya 1/2. Bilangan kelipatan 5 itu cuma 1 ya, anggotanya hanya 5 saja. Maka 1/6. Nah, kalau Anda lihat di sini tidak ada irisan. Yang di sini 2, 4, 6, di sini 5. Berarti kan tidak ada irisan. Ya. Maka langsung saja untuk mendapatkan PA atau B-nya, kita langsung tulis PA plus PB. Nilainya adalah 2/3. Seperti itu. Jadi, untuk mengenali apakah ini peluang dua kejadian yang saling terikat apa saling bebas, itu bisa di bisa diidentifikasi dengan melihat jumlah A irisan B-nya. Kalau A irisan B-nya itu ada nilainya, berarti itu dua kejadian yang saling terikat. Tapi kalau NA irisan B-nya itu nilainya 0, nggak ada gitu ya, 0, maka itu merupakan dua kejadian yang saling bebas. Gitu. Oke, kita langsung coba ke latihan. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau gambar. Operatornya atau berarti yang ditanyakan adalah peluang gabungan dua kejadian. Nah, pertanyaannya apakah kejadiannya saling bebas atau saling terikat? Kita cek dulu. Untuk PA-nya, mata dadu kurang dari 3. Itu kan 1,2 ya. 1 dan 2. Berarti PA-nya 1/3. PB-nya muncul gambar. Berarti kan 1/2. Ada nggak yang beririsan di sini? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti ini adalah soal untuk peluang gabungan dua kejadian yang saling bebas. Sehingga untuk mendapatkan PA atau B, langsung kita tulis PA plus PB. 1/3 tambah setengah sama dengan 5/6. Seperti itu. Simpel. Lagi, dua buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu yang jika dijumlahkan menghasilkan bilangan 2 atau 5. Lagi-lagi operatornya atau, berarti yang ditanyakan union. Kita hitung dulu ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya. Karena ini ruang sampelnya cukup banyak, maka saya tulis bentuknya table seperti ini. Ini dadu 1, ini dadu 2. Ruang sampelnya berarti 6 kali 6. Ruang sampelnya ada 36. Oke, NS-nya 36, PA-nya jumlahnya sama dengan 2. Dari semua kemunculan mata dadu di sini,
mana yang kalau saya jumlahkan itu jumlahnya sama dengan 2. Kan hanya ini saja ya. Kalau mata dadu 1 muncul angka 1, mata dadu 2 muncul angka 1 juga. Kalau dijumlahkan hasilnya 2. Berarti PA-nya adalah 1/36. PB-nya jumlah sama dengan 5. Dari semua yang ada di sini, mana yang kalau saya jumlahkan itu jadinya 5. Berarti kan 1, 4, ya. Kemudian 2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Yang ini kan. Ya, berarti ada 4/36. Sekarang dicek, apakah ada yang beririsan antara dua kejadian ini? Tidak ada. Karena tidak ada, maka ini merupakan soal untuk dua kejadian yang saling bebas. Sehingga langsung dihitung PA plus PB, PA-nya 1/36, PB-nya 4/36, hasilnya 5/3. Seperti itu. Lagi, 20 buah kartu diberi nomor 1-20. Oke, jadi saya punya 20 kartu, masing-masing kartu saya kasih angka. Angka 1 sampai angka 20. Kemudian dikocok. Lalu saya ambil satu buah kartu secara acak. Yang ditanyakan adalah peluang kartu yang diambil itu nomor bilangan genap atau bilangan kelipatan 3. Oke. Di sini lagi-lagi kata yang digunakan operatornya adalah atau. Berarti yang ditanyakan unionnya. Kita cek dulu sampelnya, ruang sampelnya adalah 20 kan? Karena kartunya ada 20. Kemudian PA-nya untuk NA-nya sendiri, bilangan genap antara 1 sampai 20 itu kan ada ini, ya. Berarti NA-nya 10. Bagaimana untuk B-nya? Bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai 20 itu ada ini. Berarti NB-nya adalah 6. Oke. Sehingga dari A dan B kita lihat ada beberapa yang beririsan, ya. 6 beririsan, 12 beririsan, 18 juga beririsan. Berarti ada A irisan B, ya, yang dia merupakan bilangan genap dan kelipatan 3. Karena ada irisannya, berarti soal ini adalah soal untuk dua kejadian yang saling terikat. Seperti itu. Sehingga kita hitung PA-nya berapa, PB-nya berapa, PA irisan B-nya berapa, langsung kita masukkan ke rumusnya. Ketemu nilai 13/20. Ya, simpel. Pada dasarnya Anda hanya cukup untuk mengidentifikasi apakah ini dua kejadian yang saling bebas atau dua kejadian yang saling terikat. Nanti tinggal disesuaikan saja sama rumusnya. Lagi, suatu kelas terdiri dari 40 orang siswa. Dari 40 orang ini, 20 siswa itu gemar matematika, 21 siswa itu gemar IPA, dan 9 siswa gemar keduanya. Oke, tentukan peluang seorang siswa tidak gemar matematika ataupun IPA. Nah, ini sedikit agak mikir, ya. Oke, kita ulangi lagi. Suatu kelas itu terdiri dari 40 orang siswa. Dari 40 orang siswa ini, ada 25 siswa itu gemar matematika, 21 siswa itu gemar IPA. Oke, berarti kalau kita asumsikan gemar matematika itu adalah NA dan 21 siswa gemar IPA itu adalah NB, maka 9 siswa yang gemar keduanya itu merupakan NA dan B. Gitu kan? Oke. Yang ditanyakan adalah peluang seorang siswa tidak gemar matematika ataupun IPA. Jadi yang tidak gemar keduanya. Oke, sekarang kita coba cek. NS-nya 40. NA-nya seperti yang tadi saya bilang 25, NB-nya 21, NA irisan B adalah 9. Oke. Kita cek dulu peluang siswa yang gemar matematika atau gemar IPA. Berarti rumusnya adalah PA plus PB dikurangi PA irisan B. Nilainya adalah 37/40.
Ini adalah peluang siswa yang gemar matematika atau gemar IPA. Yang ditanya adalah yang tidak gemar matematika atau IPA. Maka pada dasarnya di sini kita ditanya tentang komplement. Jadi yang ditanyakan pada dasarnya adalah peluang dari komplement A atau B. Berarti rumusnya tinggal 1 dikurangi peluang A atau B. Berarti 1 dikurangi 37 per 40 sama dengan 3 per 40. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah soal untuk peluang gabungan dua kejadian yang saling bebas maupun yang saling terikat. Next, sekarang kita bahas tentang peluang kejadian bersyarat. Nah, ini sedikit berbeda dengan peluang gabungan dua kejadian yang tadi. Maksudnya peluang kejadian bersyarat itu kayak gimana, Pak? Gini, saya ambil contoh. Jadi peluang kejadian bersyarat itu pada dasarnya adalah dua buah kejadian itu dikatakan bersyarat jika kejadian satu itu mempengaruhi kejadian kedua. Misalkan contohnya, pada sebuah tas terdapat 6 bola merah dan 4 bola kuning. Kemudian, dua bola itu ingin diambil satu persatu tanpa dikembalikan. Ya, jadi dua bola itu tidak saya ambil secara bersamaan, tapi saya ambilnya itu satu persatu. Jadi saya ambil dulu satu, berikutnya saya ambil lagi satu. Ya, bisa diilustrasikan kayak gini. Saya punya suatu kotak gitu, sebuah tas. Isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isinya 10 bola. Oke. Dari kotak ini mau saya ambil 2 bola secara acak, tapi ngambilnya itu satu persatu dan tidak saya kembalikan lagi. Artinya kalau satu sudah saya ambil, tidak saya balikin lagi. Enggak, tapi satu saya ambil, saya simpan, kemudian saya ngambil satu lagi. Di pengambilan yang pertama, maka bisa saja yang terambil bola merah, bisa juga yang terambil bola warna kuning. Peluangnya gimana? Untuk terambil bola warna merah, peluangnya berarti 6 per 10 kan? Karena di sini NA-nya ada 6, NS-nya ada 10. Peluang terambil bola warna kuning pada percobaan pertama itu adalah 4 per 10. NA-nya 4, NS-nya 10. Oke, kemudian mau warna apapun yang saya ambil, tidak saya kembalikan. Oke, kemudian saya ambil lagi di percobaan kedua. Di percobaan kedua, misal ketika di percobaan pertama itu saya ambil bola warna merah, maka di percobaan kedua bisa jadi yang terambil bola warna merah, bisa juga yang terambil bola warna kuning. Ketika di percobaan kedua yang terambil itu bola warna merah, maka peluangnya berapa? Peluangnya jadi 5 per 9. Lah kok bisa, Pak? Ya karena kan bola merah sudah saya ambil di percobaan pertama. Sehingga NA-nya yang tadinya itu 6, sekarang NA-nya tinggal 5. Demikian juga NS-nya. NS-nya yang tadinya 10, karena sudah saya ambil 1, berarti sekarang NS-nya tinggal 9. Berarti untuk peluang kejadian bola merah terambil setelah bola merah terambil adalah 5 per 9. Untuk bola warna kuning, kalau misalkan di percobaan pertama saya ambil bola warna merah, berapa peluang muncul bola warna kuning di percobaan kedua? Munculnya adalah 4 per 9. 4 kenapa? Karena NA untuk bola kuning tidak berubah. Karena yang terambil kan bola warna merah, maka bola warna kuningnya kan jumlahnya tetap 4. Hanya NS-nya yang berubah. Nah, sehingga peluang terambil bola warna kuning setelah bola warna merah terambil adalah 4 per 9. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan
peluang untuk bola warna merah dan peluang untuk bola warna kuning jika di percobaan pertama yang keluar bola warna kuning. Inilah yang disebut sebagai dua kejadian atau peluang kejadian bersyarat. Jadi, kejadian pertama itu mempengaruhi kejadian kedua. Nulisnya, notasinya untuk peluang kejadian bersyarat itu notasinya seperti ini. Bacanya adalah kayak gini. Peluang M2 ketika M1 terjadi. Atau kalau bahasa lebih enaknya gitu ya, peluang muncul bola warna merah di percobaan kedua ketika di percobaan pertama itu keluar bola warna merah juga. Kalau yang di sini, peluang muncul bola warna kuning di percobaan kedua setelah di percobaan pertama muncul bola warna merah. Jadi gitu nulis notasinya. Jadi kalau Anda bertemu dengan notasi bentuknya seperti ini, itu berarti pada dasarnya menjelaskan tentang peluang kejadian yang bersyarat. Oke. Kita bilangnya ini adalah M1 dan M2, jadi muncul M1 kemudian muncul M2, yang di sini muncul merah kemudian kuning, M1 dan kedua dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan nilai ya M1 dan M2 ini berapa? Jadi gini, misalkan ada pertanyaan, berapa sih peluang muncul bola warna merah di percobaan pertama dan bola merah juga di percobaan kedua? Nah, itu berarti kita menghitung peluang M1 dan M2. Kalau pertanyaannya berapa peluang muncul bola warna kuning di percobaan pertama dan bola warna merah di percobaan kedua, berarti pada dasarnya kita disuruh menghitung peluang muncul K1 dan M2. Nah, untuk menghitung nilai peluang ini, rumusnya adalah ini. Peluang M1, jadi ini, dikalikan dengan ini. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, berapa peluang K1 dan M2? Berarti peluangnya ini 4/10, saya kalikan dengan peluangnya ini, 6/9. Itu rumus untuk peluang kejadian bersyarat. Oke. Bagaimana kalau misalkan dibalik? Oke. Ini kan rumusnya yang tadi ya. PA dan B sama dengan PA dikali PB setelah A terjadi. Jadi PA dan B itu sama dengan PA dikali PB setelah A terjadi. Bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah PB setelah A terjadinya ini? Maka ya tinggal PA dan B dibagi dengan PA. Ya, gini. Ya, oke. Jadi biasanya dalam soal itu yang ditanyakan itu bukan yang ini, tapi yang ditanyakan itu yang ini. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan itu yang ini, ya tinggal kita hitung ini dibagi dengan ini. Kan gitu aja, ya. Oke. Saya langsung contohkan saja supaya Anda bisa punya gambaran seperti apa contoh kasus untuk peluang kejadian bersyarat ini. Di sini bisa Anda lihat soalnya, sebuah dadu dilemparkan satu kali dan diketahui yang muncul adalah ganjil. Oke, jadi saya punya dadu, ya. Saya lempar dan saya tahu yang muncul itu ganjil. Pertanyaannya, berapa peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4? Ini seolah-olah kayak cuma satu kejadian aja. Tapi pada dasarnya di sini ada dua kejadian. Kejadian yang pertama adalah muncul angka ganjil. Kejadian kedua adalah muncul mata dadu lebih dari 4. Oke. PA-nya muncul angka ganjil adalah 1/2 atau 3/6. Ya. PB-nya muncul angka lebih dari 4 yaitu 5 dan 6, yaitu 2/6 atau 1/3. Oke. Di sini kalau Anda lihat ada yang
beririsan. Ya, ada yang beririsan. Berarti peluang A irisan B adalah 1/6. Yang ditanyakan adalah peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Berarti yang ditanyakan adalah PB setelah A terjadi. Ya, PB setelah A terjadi. Rumusnya ya tinggal PA irisan B saya bagi dengan PA. Ketemu nilai 1/3. Seperti itu. Oke, kita coba contoh lain lagi. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian matematika adalah 0,6. Jika setelah ia lulus matematika, maka peluang ia lulus ujian komputer adalah 0,8. Tentukan peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan komputer. Coba, ini soal logik juga. Saya ulangi lagi. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian matematika adalah 0,6. Ini berarti PA-nya. Ya, PA-nya adalah 0,6. Kita tidak perlu menghitung peluangnya lagi. Di sini sudah dalam bentuk peluang. PA-nya 0,6. Kemudian, jika setelah ia lulus matematika, maka peluang ia lulus ujian komputer adalah 0,8. Artinya, PB setelah A terjadi itu 0,8. Yang ditanyakan adalah peluang A dan B atau peluang A irisan B. Gitu kan? Langsung aja kita jawab. Nah, nilainya berarti 0,6 saya kalikan dengan 0,8 sama dengan 0,48. Gitu ya. Oke, lagi. Di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola kuning. Jika kemudian diambil sebuah bola secara berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, maka berapa peluang terambil keduanya bola warna merah. Nah, ini persis sama seperti yang saya contohkan tadi. Oke, coba video ini Anda pause, Anda coba kerjakan. Nanti kita cek bareng-bareng sekarang. Oke, sudah ya? Sekarang kita coba cek bareng-bareng apakah jawaban Anda benar atau salah. PA-nya, peluang terambil bola warna merah pada pengambilan pertama, berarti NA per NS. NA-nya ada 5, NS-nya 8. Berarti PA-nya itu 5/8. Peluang terambil bola merah pada pengambilan kedua setelah kejadian A terjadi, berarti di sini saya menghitung nilai PB setelah A terjadi, gitu kan? Berarti karena di pengambilan pertama itu yang keluar adalah bola warna merah, maka di pengambilan berikutnya bola merahnya tinggal ada 4 dan NS-nya tinggal 7. Berarti nilainya 4/7. Yang ditanyakan adalah peluang terambil keduanya bola merah. Berarti yang ditanyakan adalah peluang A dan B. Nah, berarti tinggal PA dikalikan dengan PB jika A sudah terjadi. Nilainya 5/14. Oke. Contoh yang terakhir. Dalam supermarket terdapat 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja yang sedang berbelanja. Kemudian dari mereka dipilih secara acak 3 orang untuk mendapatkan 3 undian berhadiah. Dan setiap orang hanya berhak memperoleh 1 hadiah. Peluang dari kejadian jika ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu. Itu gimana? Oke, logik lagi nih. Dalam supermarket ya, terdapat 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja. Kemudian dipilih 3. Dari 3 itu berapa peluang bahwa 3 orang yang dipilih itu semuanya ibu-ibu. Kalau Anda susah membayangkan, coba ganti variabelnya ibu-ibu jadi bola merah, remaja jadi bola putih. Sama logikanya. Jadi bisa Anda logikakan dalam satu kotak terdapat 12 bola merah, 4 bola putih. Kemudian diambil 3 bola tanpa pengembalian. Berapa peluang yang terambil itu adalah bola warna merah ketiga-tiganya. Kan sama seperti soal sebelumnya kan? Ya, tinggal kita
Hitung sekarang di sini. NS-nya 16, peluang ibu-ibu memendungkan undian pertama, berarti peluang bola merah terambil di pengambilan pertama. Itu kan 12/16. Peluang ibu-ibu memenangkan undian kedua, karena ibu-ibunya sudah dipilih di pengundian pertama, berarti sekarang ibu-ibunya tinggal 11, NS-nya tinggal 15. Peluang ibu-ibu memenangkan undian ketiga, ibu-ibunya berarti sekarang tinggal 10, NS-nya tinggal 14. Yang ditanyakan PA1 dan A2 dan A3, maka tinggal PA1 dikali PA2 setelah A1 terjadi dikali PA3 setelah A2 dan A1 sudah terjadi. Tinggal kita kalikan sama dengan 11/28. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.